Selamat berjumpa lagi para mahasiswa dengan saya dalam pembelajaran mata kuliah perpajakan 1. Pada pembelajaran ketiga yang lalu, kalian telah mempelajari pajak penghasilan umum pertama dengan beberapa materi antara lain dasar hukum pajak penghasilan, subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak atau DPP, penghasilan kena pajak atau PKP, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran e-learning keempat, saya akan membahas pajak penghasilan umum lanjutan. Materi pajak penghasilan umum ini sangat penting, terutama untuk perhitungan pajak penghasilan secara khusus. Beberapa pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam pembelajaran ini meliputi antara lain yang pertama, memahami perhitungan pengurangan penghasilan, yang kedua, memahami perhitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang ketiga, memahami perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP, dan yang keempat, memahami perhitungan pajak penghasilan terutang. Para mahasiswa, pengeluaran atau beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai pengurangan penghasilan dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan deductible expense, yakni pengeluaran yang berhubungan langsung dengan usaha yang merupakan objek pajak. Yang kedua disebut dengan non-deductible expense, yakni pengeluaran untuk menagih yang bukan objek pajak. Baik, kita lanjutkan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atau deductible expense menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, biaya yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, A. Biaya pembelian bahan, B. Biaya berkenaan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang, misalnya gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, atau gratifikasi. C. Bunga, sewa, royalti. D. Biaya perjalanan, premi asuransi, biaya pengolahan limbah, biaya promosi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki. Yang kelima, selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Dan yang kesembilan, sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional. Itu yang merupakan deductible expense atau biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang terhadap penghasilan bruto. Kemudian yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan pembinaan olahraga. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur. Dan yang ke-12, biaya fasilitas pendidikan. Kemudian, ada biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan atau disebut
non-deductible expense menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, pembagian laba. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pribadi pemegang saham. Yang ketiga, pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih, cadangan premi tanggungan, cadangan penjaminan, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya penanaman kembali. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. Yang kelima, imbalan yang diberikan dalam bentuk natura. Kemudian yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau peseru. Yang ketujuh, aset yang dihibahkan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak. Yang kesepuluh, gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan atau partnership. Dan yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Itulah yang merupakan non-deductible expense. Para mahasiswa, kemudian kita lanjutkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. PTKP ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Penyesuaian PTKP terakhir diatur dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016. Menurut PMK Nomor 101 Tahun 2016 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2016, PTKP sebagai berikut. Untuk diri wajib pajak orang pribadi besarnya 54 juta rupiah. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang kawin 4.500.000 rupiah. Setelah itu tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah. Dan yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara yang menjadi tanggungan, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, maksimum 3 orang, sebesar 4.500.000 rupiah. Wajib pajak A, misalnya, mempunyai istri dengan tanggungan 4 orang anak, dan istrinya memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang sudah dipotong PPh 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami. Ini merupakan ilustrasi untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak. Sekarang kita hitung penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak sendiri 54 juta rupiah. Kemudian tambahan kawin 4.500.000 rupiah. Tambahan 3 orang anak 13.500.000 rupiah. Ini berasal dari 3 kali 4.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib pajak A sebesar 72 juta rupiah. Kemudian ilustrasi berikutnya, apabila penghasilan istri tersebut
digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya PTKP terdiri atas wajib pajak 54 juta rupiah, kemudian tambahan kawin 4.500.000 rupiah, tambahan 3 orang anak sebagai tanggungan 13.500.000 rupiah, dan PTKP istri 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan tidak kena pajak PTKP wajib pajak A sebesar 126 juta rupiah. Para mahasiswa, ilustrasi berikutnya, wajib pajak Ani berstatus kawin dan suami memperoleh penghasilan dengan anak kandung 2 orang. Maka PTKP wajib pajak Ani besarnya adalah 54 juta rupiah. Kemudian wajib pajak wanita bernama Amel berstatus kawin dan suami tidak berpenghasilan yang dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat. Dengan anak kandung 3 orang. Maka penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya adalah wajib pajak Amel 54 juta rupiah, tambahan wajib pajak kawin 4.500.000 rupiah, dan tambahan 3 orang anak tanggungan 13.500.000 rupiah, sehingga PTKP Amel penghasilan tidak kena pajak Amel 72 juta rupiah. Selanjutnya adalah wajib pajak Aisyah berstatus tidak kawin dan dengan tanggungan 2 orang tua kandung. Maka penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya adalah wajib pajak Aisyah 54 juta rupiah, tambahan 2 orang tua kandung 9 juta rupiah, sehingga PTKP-nya berjumlah 63 juta rupiah. Para mahasiswa, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh terutang dihitung dengan mengalihkan tarif terhadap dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Wajib pajak dalam negeri besarnya PKP dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara biasa dan yang kedua dengan penghitungan tertentu. Untuk yang cara biasa berarti penghasilan bruto dikurangi biaya yang boleh menurut ketentuan. Itu besarnya PKP. Sedangkan menurut penghitungan tertentu, peredaran bruto, norma penghitungan penghasilan neto, dan penghitungan khusus itu merupakan PKP-nya. Pajak penghasilan terhutang dihitung dengan rumus PPh terhutang sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak atau PKP. Itu rumus dari penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang. Kemudian yang dikatakan tarif pajak yaitu tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif umum yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Menurut pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, wajib pajak orang pribadi, maka penghasilan kena pajaknya adalah
sampai dengan 50 juta rupiah, tarif pajak PPh-nya adalah 5%. Kemudian untuk PKP 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif PPh 15%. Setelah itu, untuk PKP 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif PPh 25%. Dan di atas 500 juta rupiah, maka tarif PPh-nya adalah 30%. Baiklah para mahasiswa, sekarang kita lanjutkan penghasilan kena pajak PKP Anton misalnya pada tahun 2016 40 juta. Maka dengan PKP 40 juta itu pajak terutang 2016 atas nama wajib pajak Anton sebesar 5% dikalikan 40 juta sama dengan 2 juta rupiah. Selanjutnya, misalnya jumlah penghasilan kena pajak PKP wajib pajak ahli tahun 2016 500 juta rupiah. Maka pajak terutang tahun 2016 sebesar untuk yang 50 juta rupiah dikenai 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian yang 200 juta rupiah dikenai 15% sama dengan 30 juta rupiah. Sedangkan di atasnya itu yang 250 juta rupiah dikenai 25% sama dengan 62.500.000 rupiah. Sehingga pajak terutang tahun 2016 atas nama wajib pajak ahli besarnya 95 juta rupiah. Dalam penerapan tarif pajak tersebut, jumlah PKP penghasilan kena pajak dilakukan pembulatan ke bawah dalam ribuan rupiah. Misalnya, PKP seseorang wajib pajak orang pribadi 325.650.750 rupiah, maka dilakukan pembulatan menjadi 325.650.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penentuan penghasilan kena pajak atau PKP dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran tertentu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan. Dan yang kelima, wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran tertentu, maka PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP atau tarif dikalikan peredaran bruto sebulan. Berikutnya, untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan, PKP-nya adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto itu adalah peredaran bruto dikalikan persentase NPPN. Sehingga PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP atau tarif dikalikan peredaran bruto kali persentase NPPN dikurangi PTKP. Yang berikutnya, wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.
PKP-nya sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto itu adalah peredaran bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Sedangkan PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP atau tarif kali peredaran bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan dikurangi PTKP. Yang keempat, wajib pajak Badan Dalam Negeri yang menyelenggarakan pembukuan PKP-nya adalah penghasilan neto. Penghasilan neto adalah peredaran bruto dikurangi dengan biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga PPh terutang sama dengan tarif dikalikan PKP atau tarif kali peredaran bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Dan yang kelima, wajib pajak BUT. PPKP-nya sama dengan penghasilan neto. Penghasilan neto itu adalah peredaran bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga PPh terutangnya sama dengan tarif dikalikan PKP atau tarif dikalikan peredaran bruto dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Para mahasiswa, selanjutnya kita berikan ilustrasi. Di sini contoh Tuan Halim dalam kurung K2 mempunyai penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di universitas sebesar 96 juta rupiah setahun. Sedangkan Tuan Halim juga mempunyai kantor konsultan manajemen dengan peredaran bruto selama setahun 2 miliar. Pengeluaran untuk gaji 650 juta rupiah, sewa kantor, transportasi 550 juta rupiah setahun. Kemudian penyelesaiannya, pertama kita tuliskan di sini peredaran bruto pekerjaan bebas, yakni 2 miliar. Kemudian penghasilan netonya adalah norma jasa dikalikan 35%. Sama dengan 35% kali 2 miliar sama dengan 700 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto yang lain yaitu dari pekerjaan sebesar 96 juta rupiah. Sehingga total penghasilan neto sama dengan 796 juta rupiah. Langkah berikutnya menghitung PTKP. Di sini Tuan Halim adalah K2, sehingga unsur-unsur PTKP-nya antara lain untuk diri wajib pajak 54 juta rupiah, kemudian ada tambahan wajib pajak kawin 4.500.000 rupiah dan tanggungan 2 orang 9 juta rupiah berasal dari 2 kali 4.500.000 rupiah. Sehingga jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya sama dengan 67.500.000 rupiah. Langkah berikutnya yakni menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP-nya. Di sini penghasilan netonya 796 juta rupiah, sedangkan PTKP-nya 67.500.000 rupiah, sehingga penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan 728.500.000 rupiah. Langkah berikutnya adalah menghitung PPh terutang. PPh terutang dihitung dari PKP, yaitu 728.500.000 rupiah. Dari PKP itu kemudian kita rinci sebagai berikut.
Untuk yang 50 juta rupiah dikenakan 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian 200 jutanya setelah itu dikenai 15% sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian 250 jutanya di atasnya itu dikenai 25% sama dengan 62.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu sisanya dari 728.500.000 rupiah dikurangi 50 juta, dikurangi 200 juta, dan dikurangi 250 juta, sisanya adalah 228.500.000 rupiah. Ini dikalikan 30% sama dengan 68.550.000 rupiah. Sehingga total pajak terutang menjadi 163.550.000 rupiah. Kemudian ilustrasi yang kedua, Amir mempunyai stand penjualan suku cadang kendaraan. Pada tahun 2018, peredaran bruto penjualan suku cadang sebesar 180 juta rupiah dengan rincian rata-rata per bulan 15 juta rupiah. Total peredaran bruto tersebut tidak melebihi 4.800 juta rupiah, sehingga wajib pajak Amir dikenai PPh bersifat final 1% dan 0,5%. Untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2018 dikenai 1%, sedangkan untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2018 dikenai 0,5%. Baiklah, kita lihat perhitungannya. Di awal kita catat dulu peredaran bruto Januari sampai Juli 2018 sama dengan 105 juta rupiah. Itu berasal dari 7 dikali 15 juta. 7 artinya 7 bulan mulai Januari sampai bulan Juli 2018. Kemudian peredaran bruto yang berikut bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 sebesar 75 juta rupiah berasal dari 5 bulan dikalikan 15 juta rupiah. Sehingga total peredaran bruto Tuan Amir sebesar 180 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita hitung PPh terutangnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk peredaran yang 105 juta rupiah itu dikenai 1%. Itu yang peredaran bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Besarnya 1.050.000 rupiah. Kemudian peredaran bruto yang kedua 75 juta rupiah dihitung 0,5% sama dengan 375.000 rupiah. Sehingga PPh terutang total menjadi 1.425.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah penghasilan tidak kena pajak PTKP, rekapannya ini mulai tahun 1983, kemudian yang terakhir PTKP dengan PMK nomor 101 tahun 2016, di mana untuk wajib pajak sendiri 54 juta rupiah, kemudian tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000 rupiah. Kemudian ada tambahan untuk seorang istri 54 juta rupiah. Kemudian tambahan untuk keluarga sedara semenda 4.500.000 rupiah untuk per orangnya. Kemudian rekapan untuk PTKP per tahun ini untuk TK0 54 juta rupiah, untuk TK1 58.500.000 rupiah,
kemudian TK2, TK3, K0, K1, K2, K3, kawin dengan 3 tanggungan, PTKP-nya sebesar 72 juta rupiah. Para mahasiswa, demikianlah penjelasan dan pembelajaran e-learning yang keempat ini dengan tema pajak penghasilan umum. Saya harapkan kalian dapat memahami dengan baik materi ini dan jangan lupa mempelajari lebih lanjut, mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang materi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih.